kasih. Ini Pak Adi datang menemui saya ini karena ada beberapa hal tentang kegiatan supervisi yang akan kita lakukan besok ini yang akan saya tanyakan. Bagaimana Pak, sudah siap ini? Siap. Tanya beberapa ini untuk kegiatan observasi kita besok. Silakan. Ini pelajaran apa ini besok yang akan saya observasi? Yang saya akan ambil besok itu tema 7 untuk saya fokus ke pelajaran bahasa Indonesia. Tema 7 ya, bahasa Indonesia. Jam berapa? Saya ambil jam pertama itu. Ada kajian itu ya. Ini ada beberapa pertanyaan ini Pak yang akan saya sampaikan, tidak apa-apa ini. Sila. Apa KD atau dan indikator yang akan Pak Hadi pakai besok untuk kegiatan kita? Yang itu untuk indikator KD-nya saya ambil KD 3.6 yang mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi lingkungan. Indikator yang akan disajikan misal Jadi bagaimana menjelaskan tentang teknologi produksi di lingkungan setempat, kemudian bisa mengetahui bagaimana pengolahan bahan-bahan baku makanan yang berasal dari tumbuhan dan hewan menjadi bahan pangan. Kemudian metode yang akan digunakan ini pada pembelajaran KD ini apa? Saya akan menggunakan biasa itu kalau saya itu biasa menggunakan metode ceramah, kemudian tanya jawab, diskusi kelompok, dan yang paling penting adalah demonstrasi kalau saya. Demonstrasi ya, yang fokusnya nanti yang dominan di demonstrasi. Demonstrasi dan diskusi kelompok. Alasannya memilih metode ini? Ya, karena menurut saya itu kan kalau diskusi kelompok di sini kita bisa mengarahkan anak ini untuk mencari tahu sendiri, sehingga potensi atau pengetahuan ini akan muncul dengan sendirinya. Dengan diskusi kelompok, kemudian dengan demonstrasi, jadi kita bisa menunjukkan anak ini benda konkretnya, oh ini loh, bahan pangan itu asalnya dari ini, sehingga anak ini bisa langsung paham. Jadi alasannya tadi kalau untuk diskusi supaya anak saling mencari sendiri bersama teman, kemudian kalau demonstrasi bisa melihat secara langsung. Bagus ini metodenya besok. Kemudian alat dan bahan yang sudah dipersiapkan ini apa saja? Ya, kalau alat dan bahannya dari buku guru tentunya juga, dari buku guru dan buku siswa. Kemudian saya juga sudah menyiapkan benda-benda konkretnya tadi untuk demonstrasi, untuk diskusi. Ya, kemudian sudah saya siapkan tempe, kemudian tahu, kecap gitu. Kemudian yang terakhir saya akan siapkan poster. Jadi bagaimana proses pembuatan kedelai dari tahu. Kemudian tolong menceritakan ini tahapan-tahapan biasa. Ya, ada tahapan-tahapan ini, tapi yang bahan disiapkan ini apa tahapan besok? Ya, untuk tahapannya biasa. Awal kalau di kelas saya juga kan ada membiasakan budaya positif, kemudian pemakaian pendek. Setelah itu saya akan melakukan tanya jawab untuk merangsang anak ini, untuk merangsang pengetahuan awal anak ini. Kemudian ada kegiatan intinya, saya akan bagi anak menjadi beberapa kelompok. Kemudian anak-anak berdiskusi sesuai dengan RK yang sudah saya siapkan. Kemudian nanti akan ada presentasi, Bu. Jadi anak ini presentasi secara bergiliran, nanti kelompok yang lain menanggapi. Ya. Dan yang terakhir adalah ada tugas mandiri, dan yang paling penting adalah ada konten. Jadi ada anak-anak ini nanti membuat bagaimana proses. Tadi ada saya tentukan 3 pilihan untuk pembuatan tahu, pembuatan tempe, dan pembuatan kecap. Ya, jadi anak ini nanti bebas memilih yang mana, Ibu. Nah,
Kemudian untuk hasilnya boleh ya untuk produknya boleh berupa cerita. Kalau anak yang suka menyanyi nanti dia bentuk dari penyanyi. Kemudian kalau yang suka menggambar nanti dibuat gambar proses pembuatannya. Proses pembuatan tahu itu gambarnya seperti ini gitu. Bagus ini, mudah-mudahan ini bisa besok lancar ini Pak ya. Kemudian strategi pembelajaran yang akan digunakan. Strateginya jadi bagaimana saya akan membuat kelas musik. Karena kalau kelas itu ya, maka proses pembelajaran tersebut laksanakan. Karena kalau saya pribadi anak nyaman, tenang, itulah proses pembelajaran akan dilakukan. Jadi intinya bagaimana saya membuat situasi kelas menjadi aman, nyaman dan kondusif. Dan yang paling penting adalah bagaimana saya bisa membuat pembelajaran itu menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Kemudian dalam semua kegiatan yang pasti dalam semua kegiatan, apalagi di proses pembelajaran ada guru, ada siswa, ada alat dan bahan materi, pasti ada hambatan. Kira-kira ini apa ada atau bagaimana hambatan, ada atau tidak, ini dulu ada atau tidak hambatan yang akan terjadi ini? Ya, yang belum telah sampai belum saja, tapi pasti ada. Kalau menurut saya pasti ada hambatan. Apa contoh hambatan ini? Ya, karena kan saya ngajar di kelas rendah juga di kelas 3, apalagi di kelas saya ini ada anak yang masih mengeja, maksudnya membacanya belum lancar. Jadi dia masuk ke kata-kata. Ini yang saya rasa akan menjadi hambatan saya nanti. Karena tentunya anak yang belum lancar membaca juga akan lebih sulit untuk memantapkan dari pembelajaran. Betul sekali Pak. Mungkin ada solusi. Buat solusinya ini sih saya akan bertanyakan ke masyarakat. Nah, nanti kan di diskusi kelompok itu kan akan saya bagi dulu ya. Ada anak yang maksudnya secara pengetahuan lebih bagus, kemudian yang sedang, kemudian yang kurang. Nanti ini yang akan saya bertanyakan itu yang pengetahuan lebih bagus. Bagaimana dia bisa membimbing temannya ini yang kurang membaca ini untuk mengarahkannya, menyampaikan pendapatnya, begitu mengarahkannya untuk menyelesaikan RK, begitu. Berarti solusi yang akan dipakai besok jika hambatan ini terjadi yaitu dengan apa namanya ya menggunakan atau membantu dengan teman sejawat. Mudah-mudahan tidak terjadi, Pak. Ya, mudah-mudahan. Nah, setelah proses pembelajaran besok apa harapan yang Bapak harapkan? Ya, kalau harapan kita semua guru juga pasti kita berharap anak didik kita bisa memahami materi yang kita sampaikan. Itu sih harapan kita yang paling penting. Dan ini bisa menerima semua materi yang baik dan yang paling penting adalah bisa menerapkannya. Oh ya, berarti itu harapan yang akan Bapak harapkan ya, yang diinginkan ya. Mudah-mudahan harapan ini menjadi harapan kita semua. Amin. Semoga dalam proses pembelajaran besok, dalam proses observasi saya besok berjalan sesuai dengan harapan kita ya. Kita bertemu lagi besok Pak. Siap. Kegiatan pembelajaran. Terima kasih Pak Hadi telah menghubungi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Yang pamit Ibu. Ya. Gila sesuai dengan 10 menit.
supaya kalian tahu. Karena sekarang ini kerjaan kita cuma apa? Makan. Ada tempe kita makan, ada tahu kita makan. Pergi ke kantin lihat Kentucky kita makan. Tetapi kita tidak pernah tahu dari mana asal makanan tersebut. Nah, jadi tujuan kita belajar pengolahan tanah ini adalah supaya kalian tahu bagaimana cara pengolahan makanan itu sehingga menjadi makanan yang enak secara ada makan. Supaya kalian tahu asalnya dari mana, apakah dari tumbuhan, apakah dari Angkat tangan, siapa yang bisa? Dari kedelai. Sekarang yang mana lagi? Coba Sultan, mana maunya? Nugget. Angkat tangan, siapa? Nugget dari apa? Dari daging. Betul? Mana lagi? Angkat tangan. Mie. Mie dari apa? Ayo. Dari tepung. Tidak. Sampai di sini. Paham? Paham sampai di sini? Ternyata makanan yang kita makan setiap hari itu berasal dari bahan yang berbeda. Ada yang dari kedelai, tahu dari kedelai, bergedel dari tahu, mie dari nugget dari daging. Paham sampai sini? Sekarang kita lihat lagi. Kedelai ini dari mana? Termasuk apa? Termasuk tumbuhan. Sekarang coba Pak Guru minta siapa? Jagung ini apa? Hah? Emang itu tumbuhan? Dari tumbuhan. Kalau daging ini dari apa? Hewan. Ternyata makanan yang kita makan setiap hari itu berasal dari hewan dan berasal
berasal dari hewan dan tumbuh. Sampai di sini siapa yang belum paham? Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak. Ada yang mau bertanya? Tidak. Berarti semua sudah paham? Paham. Kalau semua sudah paham, nah sekarang Pak Guru punya tugas. Ya, silakan kalian kumpul dengan kelompoknya. Paling hadapan, dari tempat yang paling nyaman, dari tempat nyaman yang kalian inginkan. Lalu duduk. Dari tempat yang paling kalian anggap nyaman. Kelima. Ayo buat hiburan. Nah, perhatikan. Di sana ada gambar berbagai jenis makanan. Kemudian di kolom kedua kalian tuliskan nama makanan tersebut apa. Dan yang ketiga bahannya apa. Ya, sudah. Baru kasih waktu 10 menit. Silakan kerjakan. Pensil. Perwakilan dari kelompok akan menuliskan hasil diskusinya, ya. Jadi secara bergiliran, tulis nama makanannya apa yang pertama, kemudian bahannya apa. Bergiliran, ya bergiliran. Sudah?
Rapi duduknya. Ayo masuk sambung yang nomor 1 yang nah, terima kasih. Lagi ayo, Jasmine. Boleh di bawah, boleh di bawah. Sendiri-sendiri. Nah, perhatikan. Sudah? Nah, silakan. Dipahami, diperhatikan. Mulai dari awal. Di sana ada kedelai. Saya kedelainya diawalkan ya. Sampai menjadi tempe. Ayo, perhatikan, dipahami. Sekarang kan ada kedelai ya. Kedelainya diapakan, kemudian diapakan terus menjadi ini terus. Ada soal yang harus kalian kerjakan. Ingat, kerja sendiri-sendiri. Jangan sampai
Hadi laksanakan. Bagaimana ini Pak Hadi, apa yang dirasakan setelah melaksanakan pembelajaran yang memasukkan unsur diferensiasi dan HSP kemarin? Kalau sebelum melakukan pembelajaran itu kan tentunya ada perasaan khawatir, perasaan was-was, apakah saya bisa? Karena yang namanya hal-hal yang baru ini tentunya selalu mengkhawatirkan bagi kita. Akan tetapi setelah saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, ternyata di sini saya menemukan hal-hal yang baru. Ternyata bagaimana anak-anak terlihat begitu antusias ketika melakukan pembelajaran, karena ada banyak hal yang kita masukkan, terutama bagaimana kita menyediakan media pembelajaran, kemudian bagaimana mengurus anak. Di sini semuanya sudah kita masukkan, sehingga yang saya rasakan setelah melakukan pembelajaran adalah adanya perasaan sangat senang karena pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Berarti Bapak merasa senang setelah melaksanakan pembelajaran dengan teknik diferensiasi. Menyediakan media pembelajaran saja. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran pasti ada kendala atau hambatan. Apa ini yang Pak Hadi rasakan kendala atau hambatan kemarin? Kalau kendala yang itu ini lebih ke masalah waktu, karena ketika saya sudah membuat waktu, misalkan kegiatan kelompok sekian menit, menyampaikan materi sekian menit, akan tetapi ini tidak bisa ketika di lapangan tidak bisa seperti kenyataannya, karena ada saja anak-anak yang tiba-tiba ribut, tiba-tiba bermain-main, sehingga kita harus mengondisikannya terlebih dahulu. Nah, di sini ternyata memakan banyak waktu juga gitu. Kemudian yang kedua, adanya anak yang kelihatannya terlalu aktif, maksudnya sini hiperaktif, sehingga dia lebih memonopoli, lebih menguasai proses pembelajaran sendiri, jadi tidak diberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain. Tapi ada dua ini ya, hambatan atau kendala yang penting masalah waktu dan anak yang hiperaktif mau memonopoli proses pembelajaran. Apa menurut Pak Hadi, Pak Hadi sudah puas atau sudah berhasil ini dengan pembelajaran kita yang kemarin? Iya, kalau dilihat dari prosesnya, alhamdulillah saya cukup puas karena apa yang kita inginkan sudah tercapai. Dan kalau tidak puasnya ya seperti itu, karena waktunya juga, kendala-kendala pada saat kita terus kemudian mungkin juga dengan media pembelajaran yang saya gunakan masih agak kurang. Itu puas dan ada yang juga tidak puasnya. Ini Pak Hadi untuk apa namanya mengatasi, mungkin ada solusi dari Pak Hadi untuk mengatasi yang tadi mungkin kekurangan waktu atau anak yang hiperaktif ini bagaimana? Terkait masalah waktu mungkin akan ada perencanaan yang lebih baik lagi, bagaimana kita bisa manajemen waktu sehingga seperti yang tadi tidak kalah di waktu. Kemudian untuk anak yang hiperaktif ini ya kita coba kondisikan juga bagaimana kita misalkan saat bertanya. Nah, misalkan kalau anak ini saja yang mengatakan bisa kita stop juga kan, bisa kita alihkan ke teman yang lain. Artinya di sini kita sendiri yang akan mengaturnya. Siapa yang harus menjawab, siapa yang harus mengerjakan soal-soalnya, kan itu sendiri kita yang akan mengaturnya. Jadi solusinya tadi adalah dengan perencanaan waktu yang lebih baik, kemudian memberikan kegiatan-kegiatan atau apa hal yang untuk manajemen anak-anak juga. Kemudian apakah ada hal-hal positif yang Pak Hadi lakukan selama pembelajaran? Hal positifnya yaitu lebih aktif lagi, kita melakukan diskusi kelompok dengan di masing-masing kelompok sudah saya lihat bagaimana bisa mereka bisa berkolaborasi dengan baik, bisa bertukar pikiran sehingga menemukan hal-hal yang baru pada saat proses pembelajaran.
ada 3 ya hal positif ini yang saya catat. Ini siswa lebih aktif ketika diskusi, kemudian kolaborasinya ada, kemudian bertukar pikiran, dan itu yang sangat penting ya di dalam sebuah proses pembelajaran. Jadi anak keaktifan itu terarah bertukar pikiran itu. Kemudian apa yang perlu ditingkatkan ini dari proses pembelajaran yang telah dilakukan? Kalau yang perlu ditingkatkan, karena kemarin kan saya menggunakan maksudnya untuk sumber belajarnya, saya cuma ambil dari buku paket, ambil dari internet. Mungkin ini yang perlu saya tingkatkan nanti, mencari sumber belajar yang lebih tarik lagi sehingga anak mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak lagi. Kemudian yang kedua, karena kemarin kan saya tidak menggunakan video pembelajaran, saya lebih banyak menggunakan poster, kemudian dengan menggunakan benda-benda konkret, mungkin nanti saya coba akan menggunakan video pembelajaran. Ya, kemarin kan saya lihat itu menggunakan langsung itu contoh tempe, kecap itu langsung dihadirkan sama konkret itu. Benda asalnya itu dari mana, kedelai itu. Ya, jadi kalau bisa yang tadi itu mungkin lebih menarik untuk anak kelas 3 kan, video mungkin akan lebih fokus mereka itu. Kemudian yang terakhir ini rencana tindak lanjutnya ke depan ini bagaimana? Ada apa yang kira-kira ada rencana yang lebih dari yang kemarin yang sudah dilaksanakan? Tapi aku tadi coba merubah pembelajaran menjadi lebih menarik, mungkin dengan menggunakan video pembelajaran. Kemarin kan hanya menggunakan benda konkret dan poster-poster. Mungkin nanti kita akan mencoba menggunakan video pembelajaran untuk pembelajaran. Ada hal yang lain mungkin apa begitu untuk anak-anak ini lebih namanya anak mungkin dia mau memanipulasi atau bagaimana? Ya mungkin coba kita kalau kelas 3 kalau praktek mungkin bisa ya. Mungkin kita coba untuk misalkan dalam pembuatan pembuatan atau proses pembuatan makanan, kita ambil yang sederhana saja. Karena kita libatkan langsung dalam proses pembuatan, misalkan pembuatan jangan kecap terlalu rumit ya, karena membutuhkan teknologi yang lebih. Misalkan dalam pembuatan dalam pembuatan kalau kita bahasan sini kan totem, nah tetapi misalnya kita libatkan secara langsung, mungkin seperti itu. Ya, jadi saya berharap kedepannya ini Pak Hadi apa yang sudah kita komunikasikan, ucapkan tadi itu bisa kita terapkan untuk lebih baik lagi proses pembelajaran di kelas kita dan meningkatkan kemampuan siswa-siswa kita ya. Mudah-mudahan yang bisa kita wujudkan. Terima kasih, mungkin ini saja yang bisa saya tanyakan Pak Hadi. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.